Anda kembali bersama kami pemirsa dan ini saatnya yang Anda tunggu-tunggu, akan ada sebuah perbincangan khusus mengenai sepak terjang Timnas Indonesia selama 1 tahun ke belakang tentunya di penghujung tahun ini. Tentunya yang akan dipandu langsung oleh rekan saya Bro Marco, silakan. Iya, makasih Ayu. Ya, kita akan berbincang, tadi udah berbincang mengenai banyak hal politik, terus ada lagi juga tadi tentang bencana ya. Dan ini kita juga berbincang tentang Timnas Indonesia, nggak jauh-jauh juga dari bencana juga sebenarnya. Ya, banyak cobaan sih tahun 2025 ini. Kita hadirkan di sini ada Bung Akmal Marhali, pengamat sepak bola, mantan wartawan. Masih wartawan apa nggak sekarang? Wartawan olahraga? Masih ya, masih wartawan olahraga. Pernah ngurus klub juga, terus SOS juga, ketua SOS, Save Our Soccer ya. Nah, kita akan berbincang tentang Timnas Indonesia selama 2025 yang boleh dikatakan kurang menggembirakan menurut saya, tapi nggak tahu nih menurut Bung Akmal seperti apa. Ya, 2025 menurut saya tahun kegagalan. Tahun kegagalan. Baik, kita akan melihat dulu beberapa data, kita cepat aja nggak usah berlama-lama. Kita lihat di sini ada perbandingan antara 2024 dan 2025. Di sini ada masih ditangani oleh pelatih STY, selalu tetap yakin kalau kata Bang Akmal, ya kan, Sintayong. Dan di sini ada Patrick Kluivert, ada Nova Arianto juga yang memegang U17. Dan kalau kita lihat bahwa di 2025 kita gagal di round 4, kita gagal ke putaran final Piala Dunia, tapi ada sedikit kabar menggembirakan tentang U17 di mana kita berhasil lolos ke putaran final dan menang untuk pertama kali di Piala Dunia melawan Honduras 2-1. Lalu kembali kita mengalami kegagalan di sini, ada di runner up Piala AFF U23 2025, pelatihnya masih Gerard van den Berg saat itu. Lalu gagal ke Piala Asia U23 2026, sama juga Gerard van den Berg. Lalu kita tersisih di fase penyisihan grup SEA Games bersama Indra Safri di timnas U22. Jadi kalau Bung Akmal melihat, apakah ini memang sebagai gambaran kegagalan kita timnas di 2025? Ya, kegagalan yang paling telak adalah kegagalan kita di SEA Games 2025 ya, di mana 2 tahun lalu kita sukses meraih medali emas. Dan yang paling menarik adalah kegagalan itu dibuka dengan kekalahan dari Filipina. Itu adalah kekalahan pertama kita sepanjang sejarah SEA Games. Dan ini merupakan bisa dibilang era kegelapan dari Coach Indra Safri, yang kita tahu dia merupakan begawan untuk sepak bola usia muda di tim nasional Indonesia. 2 kali juara Piala AFF U19, kemudian juara Piala AFF U22 dan medali emas. Tapi 2025 sepertinya bukan menjadi tahun Indra Safri. Bahkan bisa dibilang ini menjadi tahun akhir dari perjalanan Coach Indra Safri sebagai pelatih timnas. Betul. Dan yang paling mencolok adalah ya perbandingan antara Patrick Kluivert dan Sintayong ini kan. Orang bagaimanapun masih mengingat Sintayong sebagai pelatih yang sukses, yaitu sukses loloskan Indonesia ke Piala Asia 2023, bahkan ke babak 16 besar untuk pertama kalinya, kemudian round 3 dan kemenangan pertama atas Arab Saudi. Diteruskan oleh Patrick Kluivert yang ternyata ekspektasi publik kita adalah kita bisa lolos Piala Dunia atau minimal ke round 5 babak playoff, tapi faktanya kita gagal karena kita kalah dari Arab Saudi 1-0 dan juga kita kalah dari Irak gitu. Tapi sebenarnya kalau mau bicara Piala Dunia, level Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa level Indonesia di Piala Dunia belum waktunya Indonesia di Piala Dunia. Kenapa saya katakan demikian? Karena Piala AFF yang paling rendah saja kita belum pernah bisa juara. Tapi iya, kita berhalusinasi dan mungkin terlalu bermimpi terlalu tinggi untuk bisa lolos Piala Dunia. Kalau kita lihat hasil-hasil Patrick Kluivert ini yang kemudian nama besar, kemudian komposisi pelatihnya juga sangat luar biasa, didampingi oleh Pastor, kemudian Daniel Lazat, adalah tim yang sangat luar biasa, memulai pertandingan dengan hasil yang sangat mengecewakan. Kalah 1-5 dari Australia, kemudian lawan Jepang 0-6. Ya, lawan Jepang 0-6, kemudian di akhir adalah menang lawan Bahrain dan lawan Cina yang membuat kita lolos ke round keempat. Sejatinya round 4 ini adalah prestasi terbesar tim nasional kita. Artinya apa? Ingin saya katakan bahwa walaupun Patrick Kluivert dianggap gagal meloloskan mimpi kita ke Piala Dunia, tapi sejatinya ini adalah prestasi tertinggi. Belum tentu kalau kemudian tetap ditangani oleh Sintayong, ya belum tentu juga kita lolos ke babak keempat. Begitu juga kalau kemudian tetap di tangan Sintayong, apakah kita juga bisa lolos Piala Dunia? Belum tentu juga.
Karena tidak ada yang bisa memastikan, Marco. Seperti yang saya katakan, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia kan. Umur, jodoh, rezeki, dan tim nasional Indonesia. Baik, jadi 4 hal yang tidak bisa dipastikan di dunia ini selain jodoh, tadi apa? Umur, jodoh, rezeki, dan timnas Indonesia. Dan boleh dikatakan, tapi kalau kita lihat bahwa, oke, kita gagal ke round 4, yang membawa ke round 4, di atas kertas sebenarnya adalah kalau kita lihat balik lagi kita ke slide sebelumnya bahwa membawa Indonesia ke round 4 adalah Patrick Kluivert dengan memenangkan pertandingan lawan China dan Bahrain. Betul. Tapi apakah ini menjadi sebuah track record dari Patrick Kluivert atau memang ini warisan Sintayong sebenarnya, Bung Akmal? Iya, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya Sintayong sudah cukup lama menangani timnas Indonesia dan membawa lolos ke round 3 juga dan membawa perjalanan setengah di round 4 kalau ya, kita tidak bisa menafikan apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong. Dia punya waktu yang cukup lama, 5 tahun menangani tim nasional Indonesia. Dan kalau sepanjang sejarah PSSI berdiri sejak 19 April 1930, ini merupakan pelatih paling lama sepanjang sejarah yang menangani tim nasional Indonesia. Jadi kalau dikatakan adakah peran Sintayong, pasti ada gitu kan. Tapi apakah Sintayong kalau kemudian melanjutkan tugasnya bisa meloloskan Indonesia ke babak keempat, kita tidak bisa memastikan itu. Yang harus diingat bahwa kenapa kemudian Sintayong diganti, itu kan yang menjadi catatan yang selama ini dibikin gelap, seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal ada permasalahan yang cukup besar di internal tim, di mana ada beberapa pemain yang merasa tidak cocok dengan Sintayong, bahkan diminta untuk memilih antara Sintayong atau pemain-pemain yang kemudian memberontak terhadap Sintayong. Akhirnya PSSI memilih untuk kemudian melepas Sintayong agar kemudian mimpi kita untuk bisa bersaing di round keempat itu bisa berjalan dengan baik. Dan faktanya kita lolos round 4, tapi sayangnya lawan-lawan yang kita hadapi adalah lawan-lawan level dunia. Kita tahan dulu informasinya, Bung Akmal. Ya. Tinggal berapa menit lagi tadi menuju 2026? 7 menit lagi, 9 menit lagi. Kita percepat aja ini membahas luka lama ini ya, Bung Akmal ya. Jadi kalau boleh dikatakan memang semuanya juga berpikir bahwa timnas Indonesia gagal di 2025 ya. Bahwa ternyata ya dari level senior, di level kelompok usia juga kita mengalami banyak kejadian yang tidak mengenakan lah. Nggak lolos Piala Dunia, terus ada yang gagal di SEA Games juga meraih emas. Tapi kalau Bung Akmal melihat sendiri, apa yang sisi positif, hal positif apa nih yang bisa kita ambil dari 2025 ini terkait dengan timnas? Ada nggak? Iya, yang pasti dengan kegagalan yang terjadi, gagal di kualifikasi Piala Asia 23, gagal di SEA Games, gagal lolos ke Piala Dunia, itu artinya membangunkan kita dari mimpi bahwa sejatinya kita mimpi terlalu tinggi sementara aspek-aspek dasar dari sepak bola kita belum dibenahi secara simultan, ekosistemnya juga. Saya selalu mengatakan bahwa tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Selama dua elemen ini tidak dibangun secara TSM, terstruktur, sistemik, dan masif, maka kita akan sulit untuk kemudian bisa mewujudkan mimpi kita lolos ke Piala Dunia. Bahkan untuk kita menjadi salah satu negara yang disegani sepak bolanya di dunia. Siapapun pelatihnya. Kalau kemudian kemarin Patrick Kluivert, mau Pep Guardiola, atau kemudian Thomas Tuchel dan sebagainya, itu juga akan sulit kalau fondasinya tidak dibangun. Artinya apa? Artinya tahun 2025 adalah tahun kenangan. Tahun 2026 adalah tahun tantangan. Dan tantangan juga buat pelatih baru Indonesia, John Hedman, yang akan menangani tim nasional kita ke depan. Jadi menurut saya yang PR yang paling penting adalah bagaimana kegagalan ini menjadi pelajaran kita bersama. Kita tidak hidup dalam fata morgana, kita tidak hidup dalam halusinasi, kita hidup dalam alam nyata. Bahwa sejatinya sepak bola kita masih perlu dorongan yang kuat untuk kemudian bisa bersaing, bukan cuma bukan di level dunia dulu, tapi di level ASEAN, di level Asia, baru level dunia. Baik, kalau kita bicara soal bola ini bisa sampai tahun baru 2027 sebenarnya. Betul. Sini ada Ayu juga nih. Yuk, kira-kira apa nih? Ada pertanyaan nggak ke Bung Akmal terkait timnas Indonesia ini? Nah, Bung, berhubung saya adalah orang yang sangat awam dengan sepak bola, jadi saya mau bertanya nih kepada Bung Akmal. Sebenarnya ini tuh timnas tuh siapa sih yang membiayai? Kalau saya pikir sepertinya itu PSSI apa bukan sih? Ya, untuk tahun 2025 anggaran PSSI untuk tim nasional di semua kelompok ya, kelompok umur U17, U20, U23, tim nasional senior, tim nasional putri, itu 80% dananya didapat dari bantuan pemerintah dari APBN. APBN itu sekitar 277 miliar. Kemudian dari Menpora 199 miliar, tapi jadi total 425 miliar itu didapat dari biaya atau dana dari pemerintah. Sementara anggaran PSSI untuk semua kebijakan di tim nasional Indonesia adalah 665 miliar rupiah, lebih dari 1 triliun.
Artinya PSSI menambahkan 20%-nya lagi dari total anggaran yang dimiliki atau yang diberikan oleh pemerintah. Jadi benarnya ada PR akhir tahun ini adalah bagaimana uang pemerintah yang digunakan oleh PSSI ini bisa diaudit secara independen sehingga tidak ada memunculkan rumor-rumor yang tidak sedap kemana uang itu dialihkan. Kita berharap ke depan kalaupun ada pembantuan dari pemerintah lagi, saya tidak berharap bantuan itu digunakan untuk kepentingan tim nasional, tapi digunakan untuk pembinaan usia muda. Karena ini penting, karena tahun depan katanya rencananya bahwa PSSI akan menggerakkan kompetisi usia muda di seluruh daerah, dan saya pikir APBN atau APBD bisa digunakan untuk kepentingan itu. Jadi kita menanam benih dengan menggunakan dana pemerintah, tapi nanti kita menuai panennya dengan hasil maksimal untuk tim nasional Indonesia. Jadi gitu, yuk. Jadi ada PBN di sana. Kita akan berbincang lebih banyak lagi tentang timnas, masih ada beberapa slide lagi. Tapi ada informasi yang mau disampaikan juga terkait dengan suasana tahun baru di 2025 ini. Silakan, ayo. Dan pemirsa, tentu saja kita akan kembali melanjutkan terkait dialog sepak terjang timnas Indonesia yang tadi sempat terpotong. Bagaimana Bung Marco lanjutannya? Iya, terima kasih Ayu. Ini dialog terlama yang pernah ada terkait sepak bola setahun dari 2025 ke 2026. Ini selama berapa tahun jadi wartawan? Baru ini kayaknya kita dialog sampai setahun ya, 2025 sampai 2026. Betul sekali, dan ini pengalaman pertama sepanjang hidup ya. Sepanjang dialog hidup. sepak bola 1 tahun. Nah, kita udah bicara tadi kenangan-kenangan lama, luka lama terkait timnas Indonesia. Kita langsung aja karena udah memasuki 2026. Selamat tahun baru dulu buat semuanya. Ya. Dan Bung Akmal juga selamat tahun baru. Kita langsung ke 2026. Kalau kita lihat, ini adalah, ya kita lewatkan aja. Ini peringkat kita 122. Dan ini adalah agenda timnas di tahun 2026. Ada banyak PR bagi John Hetman nanti yang katanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Bagaimana pandangan dari Bung Akmal? Ya, tanggal 5 Januari sampai 7 Januari John Hetman akan datang ke Indonesia dan akan menandatangani kontrak 2 tahun bersama tim nasional Indonesia, menangani tim nasional senior dan juga tim nasional U23. Dan kebetulan resolusi kita kan di tahun 2026 kita berharap sepak bola kita lebih baik dari tahun 2025. Kalau bahasanya kan bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah di tahun kuda api. Tahun kuda api. Baik, jadi semoga kuda api membawa berkah bagi tim Garuda ya. Dan kalau kita lihat, John Hetman akan memulai kerjanya yang pertama adalah di FIFA Series ya, yang akan berlangsung pada tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret. Setelah itu kemudian ada FIFA Matchday, dan ini yang paling penting, yang saya bilang ini Piala Dunianya Indonesia adalah Piala AFF. Di mana Indonesia selama ini hanya 6 kali jadi runner up, tidak pernah juara, dan ini momentum. Kenapa? Momentum karena tidak ada lagi alasan tidak bisa memanggil pemain yang main di luar negeri, karena ini digelar di saat kompetisi sedang break di seluruh dunia. Betul sekali. Dan ini momentum buat Indonesia untuk menjadi juara. Dan selanjutnya September Oktober ada AFC Nation League, ini yang pertama, di mana Indonesia satu grup dengan Bahrain, dengan Cina Taipei, dan juga dengan Hong Kong. Dan ini ada potensi kita juga bisa berprestasi untuk menaikkan ranking kita yang sekarang ada 122. Dan ada juga November ada FIFA Matchday. Tapi yang paling penting adalah Marco, dari sekian banyak ini jangan lupakan tim nasional U17. Karena kemarin kita lolos Piala Dunia U17 juga akan digelar setiap tahun. Betul Artinya apakah kita bisa konsisten mempertahankan pemain usia muda kita untuk terus tampil di Piala Dunia, atau ternyata kemarin cuma kejutan saja. Betul sekali. Jadi kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya kita akan memulai dari hal-hal kecil dulu ya. Jadi hal yang paling mendasar adalah Piala AFF, kita menguasai ASEAN, lalu ke Asia, lalu kita boleh bermimpi dan bisa ke Piala Dunia. Dan berbicara dengan hal-hal kecil dulu, tadi Ayu tadi katanya terlalu awam dengan sepak bola. Kita mau tes dulu nih Ayu tentang sepak bola, biar agak lebih pengetahuannya mungkin akan bertambah, atau mungkin sebenarnya merendah sebenarnya. Iya, bisa jadi. jadi. Paham betul tentang sepak bola, tapi kita coba tes dulu. Ayu, ini ada di sini ada logo. Ini kira-kira klub apa ya, Ayu ya? Aduh, melihat kelelawar dan bola voli ya. Oke, bola voli baik. Agak susah ya, ini apa ya, Marco? Kalau mungkin ini bola tenis yuk. Ini kayaknya klubnya Batman ya. Oke, baik, Batman FC mungkin seperti itu. Oke, baik, Batman FC. Oke, baik. Oke, kalau di sini kalau kita lihat yang kedua, Ayu, apa? Apa ini? Boleh? Kenapa kayak putaran keran air ya? Kalau lihat dari sini ada meriam tentunya. Ini kan gambar meriam nih. Ini ada meriam di sini. Berarti meriam FC.
Oke, baik. Meriam FC main di mana? Meriam FC main di mana? Mungkin bahasa Inggris mungkin. Bahasa Inggrisnya mungkin Meriam FC apa Apa ya? Meriam Belanda. Baik. Saya bantu main di Belanda. Saya bantu lagi. karena saya penggemar tim ini Arsenal. Yang sekarang ada di puncak klasemen, baik itu di Liga Premier Inggris maupun di Liga Champions. Baik, tapi hampir mirip The Gunners dulu kan ya. Baik. Oke, mungkin di slide berikutnya Ayu. Nah, ini mungkin ada bisa. banteng. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari Aku takut. Nah, ini tukang seruduk nih. Kira-kira Iya, apa di nih? Indonesia juga ada banteng. Banteng tapi ya beda, warnanya juga hampir mirip tapi itu beda posisinya. Satu ya, itulah. Aku tahu Satu klub sepak Seruduk bola. FC. Seruduk FC. Main di mana Seruduk FC? Indonesia lah banteng. Oke, Indonesia. Baik. Maniu. Seruduk FC. Baik. Nah, kalau yang ini Chelsea. Oke, baik. Chelsea. Dapat cilok. Oke, main di mana Chelsea? Chelsea di mana ya? La Liga. Baik. Oke, pengetahuan yang cukup luar biasa dari Ayu. Chelsea main di La Liga. Baik. Nah, kalau ini kita lihat ini tim apa sebenarnya? Kalau boleh dilihat mungkin pelan-pelan. PSSI. Baik. Tepuk tangan Timnas Indonesia. Jadi nggak tertipu ya di belakang ada bendera Bahrain. Tapi kalau klub mungkin Ayu mungkin masih awam. Tapi kalau Enggak, soalnya ada yang ganteng, Bro Marco. baik, ada yang ganteng. Kita lihat yang ganteng-ganteng belakang itu dua. Aduh. Tapi ya nggak apa-apa Ayu, tetap aja presenter idola tetap Ayu. Tuh, Terima baik. kasih. Jadi ya itu tadi mungkin perbincangan kita terkait dengan Timnas yang setahun kita berbincang, berdialog setahun penuh 2025-2026. Betul. Tapi 2026, kira-kira closing statement dari Bung Akmal terkait Timnas kita? Segala kekalahan atau kegagalan kita di 2025 semoga menjadi batu loncatan kita untuk berprestasi di 2026. Saya masih yakin bahwa sepak bola kita bisa bangkit bukan cuma di kawasan ASEAN tapi juga Asia bahkan dunia. Yang penting PSK, Patrick Stephen Kluivert, pastikan semua kompak. Oh, pastikan semua kompak. Baik, kalau John Herman ada nggak kira-kira kepanjangannya? JD kan? Iya, JD. Apa kepanjangannya? Ayu. JD kira-kira yang lebih solutif, mungkin lebih membangkitkan semangat JD gitu apa gitu? Apa ya? Apa? Jangan dusta mungkin. Bisa kali ya JD, jangan dusta, jangan berdusta di awal katanya jago ternyata nggak bisa lolos Piala Dunia juga JD. Jangan dusta mungkin ya. Iya. Ya, kita kembalikan ke Ayu, silakan Ayu. Baik, terima kasih Bro Marco. Pemirsa, ini saat yang ditunggu-tunggu. Mari teman-temanku, kita berkumpul kemari. Kita akan menyambutnya. Nah, oke, saya yang gabung ke sana saja pemirsa. Kita akan bersama-sama untuk merayakan tahun baru ini. Yes, selamat tahun baru. Pemirsa Nusantara TV yang ada di rumah. Bagaimana Bro Marco? Selamat tahun baru buat Chelsea yang main di La Liga. Ya. Yoi. Mbak Gati. Selamat tahun baru untuk kita semua. Oh, Mas Rian. Semoga saya menjadi presenter favorit bukan cuma Jeng Ayu di hatinya bro. Asik. Oke. Bung Akmal nih, Bung Akmal. Silakan. Sukses selalu untuk Nusantara TV dan sukses untuk tim nasional ini. Ya tentunya. Baik pemirsa, terima kasih. Tadi kita sudah menemani pemirsa, Betul. bahkan pemirsa juga menemani kita semua dengan durasi yang sangat panjang. Dari jam 9 sampai jam Setahun 1. 25, penuh. 2026. Nah, Setahun. ya kalau begitu pemirsa kita semua mau pamit karena kami juga mau tahun baruan, nggak mau kalah dengan pemirsa, betul tidak teman-teman? Ngapain? Betul dong. Mau ngapain nih? Closingan. Closingan. Oke, kita nyanyi dulu boleh lah ya. Selamat tahun baru. Gimana lagu lu gimana? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Happy New Year. Happy New Year pemirsa. Kalau begitu ini perjumpaan kita ya di akhir ya. Di spesial report tahun baru 2026. Akhir kata saya Rian Antono. Saya Gati Kamka. Saya Ayu Pratiwi. Dan Dan saya Akmal Marhali. Terima kasih. Selamat tahun baru.